seandainya kematian itu menyelesaikan segala-galanya, akhir dari segala-galanya, enggak jemaah. Kalau kematian itu akhir dari segala-galanya, maka orang kalau punya masalah ya tinggal bunuh diri dia. Orang melakukan tindakan kejahatan, dia dikejar, dia diburu, maka buat dia kematian menyelesaikan segala-galanya. Enggak, orang akan dibangkitkan. Dia mengatakan, hartaku tidak berguna buat aku. Kedudukanku, jabatanku, pangkatku, kekuasaanku nggak berguna sama sekali. Semua akan dibangkitkan telanjang, nggak bawa apa-apa, siapa? Telanjang, tanpa alas kaki. Adapun orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya dari arah kanannya, maka dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, baca kitabku ini, baca. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, aku yakin aku akan dihisab, yakin pahala itu akan dia dapatkan. Salat yang dia laksanakan, dia yakin dengan sabda Nabi SAW, 2 rakaat sebelum subuh, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dia yakin dengan membaca 1 huruf dari Al-Quranul Karim akan mendapatkan 10 kebaikan. Dia yakin bahwasanya puasa sehari di jalan Allah akan menjauhkan wajah dia dari neraka 70 tahun. Dia yakin bahwa puasa dan bacaan Qur'annya akan memberikan syafaat kepada dia pada hari kiamat. Dia yakin. Dia tahu akan ada sirat yang dia lewatin, maka semua dia persiapkan untuk itu. Tapi gimana dengan orang-orang yang sibuk mengumpulkan dunia? Tahu-tahu ajal datang menjemput dia. Banyak mati mendadak. Apa yang bisa dia lakukan? Keluarganya menangis. Dan dia akan mendapatkan balasan kelak dari semua yang dia amalkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa berkumpul walaupun tidak duduk bersama di sebuah majelis. Kita bisa menyisihkan waktu kita yang banyak orang menjadikan hari Ahad sebagai hari keluarga. Tapi sejatinya menuntut ilmu seharusnya menjadi salah satu program keluarga. Karena kalau dari hari Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat sibuk kita menuntut ilmu dunia, kapan kita menuntut ilmu yang bakal menyelamatkan kita dari kehancuran dunia ini? Maka kita bersyukur kepada Allah yang menggerakkan hati kita, yang menuntun kita untuk hadir di majelis ini, dan mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara yang banyak dokter ya. Semoga Allah menjadikan amalan mereka memberatkan timbangan kebaikan mereka kelak pada hari akhir. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Ahibbati fillah, ya, kita saat ini semua hidup, baik yang di Indonesia atau yang di Mekah dan Madinah atau di belahan dunia yang lainnya. Sejatinya kita hidup di tempat yang terkutuk.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Dunia ini terkutuk. Dunia ini dijauhkan dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang ada di dalamnya semuanya terlaknat. Illa, tapi ada yang dikecualikan dari laknat Allah. Apa yang tidak terkutuk? Illa zikrullah wa ma wala. Kata Nabi SAW, yang tidak terlaknat itu adalah mengingat Allah dan semua ketaatan yang mengiringinya. Segala bentuk ibadah kita itu tidak terlaknat. Wa alimun au muta'allim, kata Nabi SAW, dan orang yang alim, wa muta'allim, atau orang yang terus belajar ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita agar kita sadar kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang di tempat ini, tapi kita diciptakan untuk beramal, untuk bekerja. Ya, kita sering mendengar slogan bekerja, bekerja, bekerja. Untuk kapan kau bekerja? Untuk masa tuamu? Setelah itu kita akan mati. Ali bin Abi Thalib berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, irtahalatid dunya mudbirah. Kata Ali bin Abi Thalib, ini ucapan 1400 tahun yang lalu. Dunia ini telah pergi menjauh. Wartahlatil akhirah muqbilah. Akhirat itu datang mendekat. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dunia dan akhirat punya penduduk. Ada penduduk yang sibuk memikirkan akhirat, ada yang memikirkan dunia. Kata Ali bin Abi Thalib, wala takunu min abna'id dunya. Engkau jangan menjadi anak-anak dunia yang hanya memikirkan dunia, yang pagi, siang, sore, petang yang ada dalam benaknya adalah dunia. Mau tidur dia memikirkan dunia, bangun tidur dia memikirkan dunia, padahal dia melihat kawan-kawannya, kerabat dan keluarganya meninggalkan dunia. Apa enggak ambil pelajaran dari orang-orang yang meninggalkan dunia dan kita sibuk mencari dunia? Orang-orang itu meninggalkan dunia. Selama COVID ini, mungkin teman-teman yang sibuk di rumah sakit melihat puluhan, ratusan, ribuan orang meninggalkan dunia. Dan kita sibuk memakmurkan dunia. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kunu min abna wala takunu min abna'id dunya. Jangan menjadi anak dunia. Kunu min abna'il akhirah. Jadilah engkau anak-anak akhirat. Kenapa? Kalau bicara anak-anak akhirat, fa innal yawma amalun wala hisab. Hari ini kita beramal, nggak ada hisab. Coba bayangin satu hari ini. Kita sholat subuh, mungkin ditambah 2 rakaat qobliyah subuh. Kemudian kita berzikir setelah subuh. Kita baca zikir pagi dan petang. Sebagian mungkin menanti matahari terbit di masjid.
berzikir mengingat Allah, sebagian menghadiri majelis ilmu. Dapat apa? Dapat fulus, dapat gaji, rumahnya tambah bagus, jabatannya tambah naik, karirnya melambung? Enggak. Kalau dilihat dengan kacamata dunia, nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa orang itu. Amal. Tadi zuhur, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Barusan selesai sholat asar. Dapat apa kita jamaah? Berbeda dengan seorang yang bekerja, ya mungkin dia membuka warung, mungkin dia seorang pengusaha, mungkin dia seorang pegawai, mungkin dia seorang dokter, dapat fulus. Setiap kunjungan seorang dokter ke pasien ada hitung-hitungannya. Dia dapat tuh. Tapi ada hitungan akhirat yang mungkin sebagian tidak memikirkan. Tapi ada orang yang memang anak-anak dunia. Yang ada dalam benak dia adalah dunia. Dia mengeluarkan uang 500 juta untuk membeli sebuah mobil kesenangan dia. Dia lakukan. Dia bangga. Dia tidak terbebani. Tapi dia mengeluarkan 50 juta untuk akhirat dia. Oh, dia harus berpikir banyak kali. Maka Ali mengingatkan, fa innal yawma amalun bila hisab. Hari ini kita beramal tanpa hisab. Tadi hisabnya nanti akan ada hisab. Tiap sholat kita membaca Maliki Yaumiddin. Yaumuddin itu hari pembalasan. Akan ada hisab. Wa gadan hisabun wala amal. Dan hari esok itu ya hisab. Nggak ada amal lagi. Selesai sudah. Ketika orang dibangkitkan dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar, dia ingin balik ke dunia, dia berpikir untuk menambah amalannya, nggak ada. Selesai sudah. Ya, sungguh mengherankan ya. Orang-orang yang sibuk mengumpulkan sesuatu yang akan pergi meninggalkan dia, dan lalai dengan sesuatu yang kekal dan abadi. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taubah ayat 38, mengajak manusia ya untuk bersiap-siap menuju ke akhirat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silahkan dibaca. Nah, surat At-Taubah 38. Tafadhal. Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اشاقتم إلى الأرض
mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Putus ya. Nah, artinya hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Sedikit sekali ya, sedikit sekali. Kita kalau mau duduk merenungkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, ya Allah, satu hari di akhirat nanti di surga Allah Azza wa Jalla itu seperti 1000 tahun dalam perhitungan manusia. Satu hari. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Kalau bicara makan di dunia, ya, kita mau sekaya apapun nggak bisa makan banyak. Dan makanan yang kita konsumsi pun dapat membahayakan diri kita. Dengan bertambahnya umur kita mulai berpikir, mulai berkurang tuh kenikmatan-kenikmatan kita. Tapi di akhirat, kulu washrabu hanian. Silahkan makan dan minum semaumu. Nggak ada toilet di surga, nggak ada. Kalau bicara neraka, na'udzubillah, orang yang paling ringan, bayangin, orang yang paling ringan azabnya itu adalah orang yang diletakkan di 2 telapak kakinya 2 bara api. Bas, kakinya doang dikasih 2 bara api. Yaghli minhuma dimaghu. Otaknya mendidih. Bayangin bagaimana tubuhnya seakan-akan menjadi kompor. Yang panas itu melewatin betisnya, lututnya, pahanya, perutnya, dadanya, lehernya, kemudian membuat otaknya mendidih. Maka Allah katakan araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Kalian ridho, kalian puas untuk menukar akhirat kalian dengan dunia kalian. Ahibati fillah. Pada hari itu kata Allah Azza wa Jal, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak berguna harta wala anak. Yang sekarang kita berpikir mengumpulkan harta karena katanya dengan fulus semua jadi mulus. Orang terus berpikir dengan harta dia akan terhormat. Bagaimana kita melihat manusia-manusia yang berebut jabatan, berebut tahta. Pada hari itu nggak berguna harta wala anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menjumpai Allah Jalla Jalaluhu dengan hati yang selamat. Hatinya selamat dari kesyirikan. Hatinya selamat dari berbagai penyakit hati, dari iri, dengki, hasad, dan segala penyakit hati. Tapi harta nggak ada gunanya. Bagaimana Allah ceritakan ketika pembagian rapot, ada yang menerima rapot dari arah kirinya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi
fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun yang mendapatkan kitab dari arah kirinya, maka dia mengatakan, andai kata aku tidak mendapatkan laporan pekerjaanku selama hidup di dunia. Walam adri ma hisabiyah. Aku juga nggak tahu sama isinya. Nggak penting buat dia, karena dia sendiri tahu isinya semuanya kejahatan. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Dia mengatakan seandainya kematian itu menyelesaikan segala-galanya, akhir dari segala-galanya, enggak jemaah. Kalau kematian itu akhir dari segala-galanya, maka orang kalau punya masalah ya tinggal bunuh diri dia. Orang melakukan tindakan kejahatan, dia dikejar, dia diburu, maka buat dia kematian menyelesaikan segala-galanya. Enggak, orang akan dibangkitkan. Dia mengatakan, hartaku tidak berguna buat aku. Kedudukanku, jabatanku, pangkatku, kekuasaanku enggak berguna sama sekali. Semua akan dibangkitkan telanjang, nggak bawa apa-apa, siapa? Telanjang, tanpa alas kaki. Adapun orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya dari arah kanannya, maka dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Baca kitabku ini, baca. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin aku akan dihisab. Yakin. Pahala itu akan dia dapatkan. Salat yang dia laksanakan. Dia yakin dengan sabda Nabi SAW, 2 rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Dia yakin dengan membaca 1 huruf dari Al-Quranul Karim akan mendapatkan 10 kebaikan. Dia yakin bahwasanya puasa sehari di jalan Allah akan menjauhkan wajah dia dari neraka 70 tahun. Dia yakin bahwa puasa dan bacaan Qur'annya akan memberikan syafaat kepada dia pada hari kiamat. Dia yakin. Dia tahu akan ada sirat yang dia lewatin, maka semua dia persiapkan untuk itu. Tapi gimana dengan orang-orang yang sibuk mengumpulkan dunia, tahu-tahu ajal datang menjemput dia? Banyak mati mendadak. Apa yang bisa dia lakukan? Keluarganya menangis, dan dia akan mendapatkan balasan kelak dari semua yang dia amalkan. Jibril alaihi salam pernah berpesan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, silakan engkau hidup semaumu. Tapi ada sebuah kepastian, kamu pasti mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramallah engkau semaumu, tapi engkau pasti mendapatkan balasan. Kalau dalam kehidupan dunia, nih teman-teman yang bekerja di rumah sakit, di kampus, ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bukan pekerjaan dia, tapi dia selesaikan demi dia berkhidmat kepada tempat kerja dia. Namun untuk pekerjaan itu dia nggak dapat gaji. Dia melihat ada sampah yang tergeletak, dia buang. Dia melihat mungkin di kamar mandi kok ada basah yang mengkhawatirkan dapat membuat orang terpleset. Bukan kerjaan dia, tapi dia ambil pel-pelan, kemudian dia pel, dia keringkan. Dia nggak dapat gaji di kantor untuk itu yang dia kerjakan. Ya, mungkin dia pulang telat untuk menyelesaikan satu pekerjaan, tapi dia nggak dapat lemburan. Semua yang dia amalkan,
akan dapat balasan dari Allah. Maka jangan jadi anak dunia yang semua perhitungannya adalah uang. Jibril mengatakan, "I'mal ma syi'ta," beramalah, terserah engkau. Terserah. Engkau pasti dibalas. Di dunia banyak yang nggak dapat balasan. Berapa banyak perbuatan-perbuatan kriminal, kejahatan-kejahatan yang mungkin dia selamat dari jeratan hukum dengan uangnya, dengan jabatannya, dengan kelihayannya, dia selamat dari jeratan hukum. Ya, atau dia penegak hukum sendiri sehingga tidak ditegakkan hukum atas dirinya. Tapi Allah akan tegakkan keadilan. Yauma idzin tu'radun, la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semuanya akan dipamerkan. Nggak ada yang tersembunyi. Dan semuanya pasti mendapatkan balasan. Mau besar, mau kecil yang diamalkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebajikan seberat semut, kecil semut itu, yang mungkin orang yang mengamalkannya udah lupa. Dia pernah, umpamanya ada batu di jalanan yang dia singkirkan karena dia khawatir ada orang yang kesandung dengan batu itu, dia singkir, dia lupa. Tapi malaikat mencatat dan engkau akan mendapatkan balasan. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal keburukan seberat semut, pasti dia mendapatkan balasan. Mungkin dia pernah nyindir kawannya. Dia pernah mengucapkan kata-kata yang menurut dia sih nggak masalah ya. Tapi ternyata ada di catatan malaikat sebagai perbuatan buruk. Betapa banyak orang yang menggunjing, yang ngomongin keburukan saudaranya, kawannya, tapi bagi dia kayaknya bukan dosa. Engkau pasti mendapatkan balasan. Wa ahbib man syi'ta. Kata Jibril berpesan kepada Nabi SAW, wa ahbib man syi'ta. Silahkan engkau mencintai siapa yang engkau sukai. Fa innaka mufariqu. Engkau pasti berpisah dengan orang itu. Pasti. Lihatlah orang-orang yang kau cintai. Akan datang satu saat, kalau bukan kita yang meninggalkan dia, dia yang meninggalkan kita. Jamaah rahimakumullah. Maka pada hari itu nantinya, semua akan mendapatkan balasan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ghafir ayat 17. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Pada hari itu tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari itu. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Nah, mahibati fillah, kita bisa bayangin nih jumlah manusia berapa miliar. Mereka akan dihisab dalam satu hari. Siang hari itu penghuni surga udah di surga. Udah selesai. Dan Allah katakan semua akan mendapatkan balasan. Dari
apa yang dikerjakan. La zulmal yaum, tidak ada yang dirugikan, nggak ada yang dizalimi, nggak ada. Kapan beramalnya? Ya sekarang ini gitu. Al-yawm amal. Kita nih datang kajian nih, dengerin kajian, kita kehabisan pulsa, kuota kita habis, waktu kita habis. Iya, mungkin sebagian orang kalau minum kopi sambil makan pisang goreng atau sambil main bola atau sambil jalan-jalan, ya dia dapat kesenangan di situ mungkin. Tapi kita dengerin kajian, capek, ada hitungannya. Engkau nggak akan dirugikan. Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk hari itu, jemaah? Untuk hari di mana dinanti balasan atas apa yang kita lakukan. Pernah suatu hari datang di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang lelaki. Dia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Kapan? Dengar kalau dunia ini akan hancur. Mendengar bahwa gunung-gunung akan menjadi rata dengan tanah. Bumi akan menjadi tandus tanpa ada satupun bangunan di atasnya. Kapan terjadinya? Nabi tidak menjawab. Nabi balik bertanya kepada dia, "Wa madza a'datta lis-sa'ah?" Apa yang kau persiapkan untuk kiamat itu? Apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Ahibati fillah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh sama Allah untuk memberikan peringatan kepada umat manusia yang kebanyakan mereka hidup lalai mencari dunia. Karir yang dikejar itu dunia. Nggak ada berpikir aku ingin ya berada di surga Firdaus, aku ingin beramal ini supaya dapat bersama keluargaku, bersama anak-anakku masuk surga bersama-sama dengan mereka semuanya. Yang ada dalam benak orang tua, kita kepingin liburan kemana nih? Ini akhir tahun bentar lagi. Sebagian sudah booking hotel di mana, sebagian mau libur di sana. Semua persiapan untuk dunianya dan terkadang untuk akhiratnya sama sekali nggak dipikirkan. Sekolah pun yang dipelajari dunia. Padahal ketika dia mati, dia tahu yang ditanya bukan urusan dunia, urusan agama yang ditanya. Engkau mau menjadi penduduk Indonesia, Malaysia, Singapura, Amerika, Eropa sana, engkau menjadi penduduk manapun, engkau akan dikasih pertanyaan yang sama. Tapi kita lalai. Di surat Maryam ayat 39, apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nidhiruhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Sadaqallahul azim. Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Nah, ada hari penyesalan, jemaah. Ketika manusia mengatakan ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Ya Allah, betapa menyesalnya gara-gara apa yang telah aku sia-siakan, yang seharusnya dia kerjakan, dia malah tidak kerjakan.
Wa in kuntu laminas sakhirin, aku termasuk orang yang memperolok-olokkan agama. Kita berada di masa di mana tidak sedikit muslim yang terkena penyakit Islamfobia. Dia fobi sama Islam, agama dia. Memperolok-olokkan orang yang taat, yang rajin beribadah. Haibati fillah. Memang engkau melihat mungkin sholatnya orang itu ke masjid, nggak dapat pahala. Dilihat, ngapain sih capek-capek ke masjid? Ngapain sibuk berangkat umroh, berangkat haji, ngabisin duit? Subhanallah. Ada orang-orang yang memperolok-olokkan agama. Akan ada hari penyesalan. Namun tiada guna. Karena waktu dia sudah habis. Mereka mau minta maaf. Mereka yang mau memohon ampunan, nggak diterima lagi. Yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum. Nggak berguna minta maaf orang-orang zalim, nggak berguna. Walahumul la'nah. Mereka akan mendapatkan laknat. Walahum su'uddar. Mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang buruk sekali. Ahibati fillah. Ketika itu mereka ingin dikeluarkan dari neraka. Ya, orang-orang yang lalai, yang sibuk mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta, tahu-tahu mati dia. Sebagian orang muslim itu ingin bertobat. Dia mengatakan, nanti iya aku tahu saat pahala itu menanti di akhirat, aku tahu gitu loh. Tapi nantilah, aku kan sekarang masih muda. Aku kan ya masih ingin bersenang-senang. Kepingin dia bertobat. Kepingin dia berubah. Tapi tatkala datang kematian, memutuskan semua angan-angan. Di surat Fatir ayat 37 Allah menggambarkan tentang bagaimana penghuni neraka teriak-teriak. Apa yang mereka inginkan di neraka? Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fatubu famalid zalimina min nasyir. Maka mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Nah, mereka teriak-teriak, disiksa di sana. Mereka minta kematian. Mereka meminta kematian kepada Malik. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, malaikat penjaga neraka, mintakan kepada Tuhanmu agar mematikan kita. Mereka disiksa sampai titik mereka minta mati dan tidak ada kematian. Malik mengatakan, innakum makithun, kalian tetap
di sini. Khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya. Makanya mereka teriak-teriak minta dikeluarkan. Oke, kalau nggak bisa mati, keluarkan kami dari neraka ini. Untuk apa? Kami mau berubah. Oleh kami lalai selama ini, kami sibuk mengumpulkan dunia, ternyata dunia itu hancur. Dan nggak ada yang bermanfaat buat kami. Keluarkan kami, na'mal solehan. Na'mal solehan. Kami mau beramal soleh. Tidak seperti yang dulu kami amalkan. Lalu apa kata Allah kepada mereka? Awalam nu'ammirkum. Bukankah kami sudah kasih umur buat kalian? Kami kasih waktu buat kalian. Agar kalian dapat bertobat. Agar kalian mau berfikir tapi nggak mau mikir. Waja'akumun nadhir. Datang kepada kalian peringatan. Datang. Datang para utusan Allah. Datang para pendakwah-pendakwah melanjutkan dakwahnya para rasul. Diajak kajian nggak mau datang, disampaikan nasihat nggak mau dengerin. Kadang-kala di grup WhatsApp bersama diingetin tentang fadilah sebuah amalan, diingetin jangan dilakukan sebuah dosa, dikatakan ini grup bukan grup dakwah ya, bukan grup untuk agama. Engkau mau jadikan agama di samping rumahmu, nggak boleh masuk rumahmu. Di samping pasarmu, nggak boleh masuk pasarmu. Di samping kantormu, nggak boleh masuk kantormu. Telah datang kepada kalian peringatan. Maka, fadhuqu. Rasakan itu. Fama lidh-dhalimina min nasir. Nggak ada penolong buat orang-orang yang zalim. Maka ahibati fillah, kita perlu bermuhasabah. Udah berapa lama kita hidup nih? Apakah bekal kita udah cukup? Kita perlu bawa bekal. Ya kita tahulah kalau perjalanan kita mau 3 hari, akan ada acara di sebuah kota, kita butuh persiapan. Kita mau bawa duit ya, kita bawa baju berapa setel ya, kita bawa alat mandi, ini itu semuanya. Karena kita tahu kita mau tinggal di sana 3 hari gitu loh. Terus bagaimana kalau kita akan tinggal di tempat itu 1 tahun? Bagaimana kalau kita akan tinggal di tempat itu 100 tahun? Apa persiapan kita? Kita mau pindah nih. Antum ingat nggak? Nabi kita Muhammad alaihissalam sudah berapa lama pindah tempat dari dunia menuju ke alam barzakh? Berapa tahun beliau? Beliau di dunia hanya 63 tahun. Pakai kalender Komariah 63 tahun. Beliau dikuburnya di awal persinggahan akhirat. Yang kuburan itu dapat menjadi lobang-lobang neraka atau taman-taman surga, yang jelas Nabi berada di taman-taman surga sallallahu alaihi wasallam. Itu berapa tahun? Bandingkan 63 tahun di dunia, di kuburan Nabi itu meninggal alaihi salatu wasallam tahun 11 Hijriah. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun 11 Hijriah. Sekarang ini tahun 1443 Hijri. Jadi berapa tahun? 1432 tahun beliau tinggal di alam barzakh. Maka bagaimana persiapan? Kita lihat bagaimana persiapan Nabi SAW. Beliau sholat sampai bengkak kaki. Sampai bengkak kakinya. Padahal beliau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan akan datang. Tapi beliau mengatakan, afala akun abdan syakura. Apa nggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Bagaimana di akhir hayatnya? Ketika beliau haji wada, beliau mengorbankan 100 ekor onta. 100 ekor onta. Karena beliau tahu. Ini persiapan gitu loh.
Nanti, pahalanya nanti memang. Sekarang ini waktu beramal gitu. Pernah suatu hari Nabi SAW potong seekor kambing. Lalu beliau memerintahkan agar kambing itu dibagikan. Setelah itu Nabi pulang ke rumah. Maka beliau bertanya, "Mada baqi?" Apa yang tersisa dari kambing kita ini? Kata Nabi SAW, kata keluarganya di rumah mengatakan, "Baqiya dhira'uha atau baqiya katifuha." Tinggal kaki depannya. Tinggal satu kaki depan. Tapi kata Nabi SAW, "Baqiya kullu illa katifuha." Yang tersisa itu semuanya. Semuanya yang tersisa. Kecuali kaki depannya. Yang akan kita makan, kemudian masuk ke perut kita, ya kemudian akan jadi yang kita semua tahu. Semuanya kecuali kaki depannya. Itu yang tersisa. Nabi SAW mengajak kita untuk berpikir tentang akhirat. Bukan hanya berpikir perut kita dan yang di bawah perut kita. Pernah suatu hari datang seorang sahabat membawa seekor onta yang sudah dipakai pelana lengkap sehingga siap berangkat berperang di jalan Allah SWT. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah." Ini di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? "Laka biha yawmal qiyamah sab'umi'ati naqa kulluha makhtuma." Engkau akan mendapatkan ganti, ini pahala buat dia kelak di hari kiamat, 700 ekor onta, semuanya dengan pelana. Bayangin jemaah, satu onta diganti 700 ekor onta. Tapi bukan di dunia, nanti di sana pahalanya. Suhaib Ar-Rumi, seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia hendak hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya kita semua tahu ya, hijrah itu sebuah perjuangan dan pengorbanan. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, meninggalkan semua itu untuk menuju ke sebuah tempat demi menyelamatkan akhirat. Dan di tempat hijrahnya itu kota Madinah, kita tahu para sahabat Nabi yang nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, ya udah, sebagian tinggal di dalam masjid, Mereka hidup susah, tapi mereka tahu pahalanya nanti di sana. Di Suhaib Ar-Rumi, dia seorang budak yang dibebaskan, yang ketika dia datang ke kota Mekah dia miskin, kemudian dia jadi orang kaya. Ketika hendak hijrah dihadang oleh orang-orang musyrikin. Kata Suhaib Ar-Rumi, "Kalian tahu aku adalah orang yang handal dalam memanah, sehingga kalian tidak akan dapat mendekatiku sampai semua anak panahku habis berada di leher kalian semuanya. Dan ketika sudah habis anak panahku, maka aku akan melawan kalian dengan pedangku." Apa kata orang-orang kafir? Orang kafir ini nggak mau mati, takut sama mati mereka. Mereka mengatakan, "Ya Suhaib, ingat engkau dulu datang ke kota Mekah ini miskin. Sekarang kau mau keluar membawa kekayaanmu?" "Enggak ya Suhaib." Oh, kata Suhaib, urusannya urusan fulus. Kata Suhaib, "Kalau aku kasih tahu kalian di mana aku menyimpan hartaku, kalian akan biarkan aku hijrah?" Kata mereka, "Silahkan kau berangkat hijrah." Kata Suhaib,
Hartaku ada di tempat ini, engkau gali di tempat sana, di situ aku tanam hartaku. Dilihat ada hartanya, Suhaib berangkat. Habis hartanya Suhaib. Sampai kota Madinah, Rasulullah SAW mengatakan kepada Suhaib, Rabihal bai' ya Suhaib, Rabihal bai'. Perniagaan yang menguntungkan, wahai Suhaib. Artinya, dia beli dirinya dengan uang itu demi akhirat. Dia tinggalkan hartanya. Sebagian kita takut mau meninggalkan yang dilarang sama Allah, yang diharamkan sama Allah. Maka akhirnya dia menjual akhiratnya demi mendapatkan dunia. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hasyr ayat 19. Apa kata Allah? Surat Al-Hasyr ayat 19. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Dibaca satu ayat sebelumnya, ayat 18-nya. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya hari esok, hari akhirat, dan bertakwalah pada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lanjutkan ayat 19-nya. Terjemahnya. Nah, Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. nah, subhanallah. Allah menyuruh kita agar kita bertakwa dan memperhatikan apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Apa yang sudah kita persiapkan? Kita memikirkan masa tua kita, masa pensiun kita. Maka sebagian orang tuh ketika dia jadi pejabat atau jadi pegawai, dia berpikir bagaimana tatkala dia berhenti, dia sudah mapan. Ya, orang ini orang cerdas. Tapi yang lebih cerdas adalah orang yang memikirkan tatkala dia mati. Setelah kematian, apa yang dia persiapkan untuk kesana. Jangan menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Lalu Allah melupakan mereka kepada diri mereka sendiri. Ini orang lupa sama dirinya sendiri. Kita lihat sebagian orang itu menjadi budaknya harta, budaknya jabatan. Dia lupa bahwa seharusnya harta itu di tangan dia. Dia yang menguasai harta, bukan harta menguasai dia. Kita melihat sebagian orang itu sulit untuk meninggalkan kerjaannya untuk sholat di masjid. Loh, sekarang kerjaan ini yang seharusnya mengikuti keinginanmu, apakah engkau yang harus mengikuti keinginan pekerjaan? Lupa sama dirinya. Menjadi budaknya pekerjaan. Menjadi budaknya jabatan. Allah jadikan mereka lupa sama diri mereka sendiri. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian hisablah diri kalian. Kita perlu mengadakan audit internal terhadap diri kita. Sebelum nanti kita diaudit, loh. Kita dihisab nanti. Wazinu anfusakum. Hisab ini mungkin
berbincang tentang angka, Umar juga mengatakan jangan cuma bicara kuantitas, jumlah, tapi kalian juga perlu menimbang diri kalian. Oke, engkau sodako, engkau pernah berangkat umroh, engkau pernah berangkat haji, udah selesai rukun haji, rukun Islam yang kelima haji, kira-kira engkau ikhlas enggak? Diterima enggak amalan? Sebelum nanti kita ditimbang, ketika ditimbang, oh ternyata sholat kita nggak ada bobotnya, puasa kita nggak ada bobot. Kenapa ana ternyata puasa cuma ikut-ikutan selama ini? Ternyata ibadah yang ana lakukan tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya nggak berbobot, nggak berkualitas amalan kita. Wa tazayyanu liyaumil ardil akbar, dan kalian hendaklah berhias untuk pameran nanti. Ada pameran akbar, jamaah. Tatkala semua yang kita sembunyikan akan dipamerkan. Berhiaslah kalian. Orang kalau mau ke pameran, kita lihat ya, selalu tampil indah. Engkau nanti akan berangkat ke pameran tersebut, dan engkau yang akan dipamerkan. Semua amalan kita. Bagaimana kalau ternyata anak kita melihat kondisi bapaknya, saudara-saudara kita, murid-murid kita, kawan-kawan kita, ternyata fulan anak pikir orang baik ya, ternyata dia pura-pura baik. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Ahibati fillah, ingat, hari ini kita beramal, kita belum dapat balasan, iya, besok balasan. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Alhamdulillahirrabbilalamin wa iyyakum. Ustaz, luar biasa tausiah wejangan yang begitu komprehensif tapi cukup padat gitu ya. Sebenarnya kita masih merasa kurang apalagi hampir semua dari awalan sampai akhir yang disampaikan Ustadz Basalama tadi, semuanya itu tentang diri kami semuanya tentang apa yang kami kerjakan, mulai bangun pagi kemudian mau tidur lagi, semuanya ada di sana yang diulas Ustadz. Nah, baik Ustadz, terima kasih sekali. Nah, ini ada banyak sekali chat untuk bertanya. Nah, ini kalau diizinkan itu chatnya itu lebih dari 50 Ustadz. Allah. Yang hadir kali ini itu hampir 500 orang Ustadz. Ada 451 orang Ustadz. Masya Allah. Dari berbagai daerah, ada dari Gresik, dari Jember, dari banyak, bahkan ada dari BSD Jakarta juga ada tadi. Baik, nanti kita buka. Perkenankan Ustadz untuk menjawab beberapa dari rangkaian pertanyaan para peserta Ustadz. Bismillah, tafadhal Dok. Siap Dok. Alhamdulillah, baik. Kita buka satu-satu. Yang pertama, semuanya diawali dengan doa untuk Ustadz, semoga sehat walafiat, keluarga semuanya, dan barokah ilmunya serta amalannya. Ustadz dikaruniai panjang usia untuk tetap memberikan mendampingi kaum muslimin di Indonesia Ustadz. Amin. Dari Jember ini ada beberapa, mungkin yang pertama saya sampaikan satu pertanyaan Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan, anak izin bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa kembali melakukan sholat malam setelah berbulan-bulan lamanya kita nggak pernah bisa sholat malam Ustadz. Kita gabung aja Ustadz ya nanti ini ya. Kemudian juga yang kedua, bagaimana batasan kita mengeluarkan harta untuk hobi Ustadz? Jadi mungkin ini ada sekarang kan hobi banyak, memancing, pesepeda dan sebagainya, pemotor dan sebagainya. Bagaimana batasan mengeluarkan harta untuk hobi Ustadz? Kemudian ada juga
Ini pertanyaan, semoga Ustadz dan keluarga Ustadz bahagia, sehat, walafiat, dan bla 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 bla. Izin Ustadz bertanya, mohon maaf sebelumnya, ini ada menanyakan ke temannya bahwa ada seorang perempuan menjadi dokter, kemudian karena mempunyai tugas untuk suami, untuk anak, mengantarkan dan sebagainya, itu akhirnya tidak bisa full di tempat kerjanya yang seharusnya di rumah sakit, harus menyiapkan ini, mengantar anak, menjemput anak dan sebagainya. Bagaimana konsekuensinya Ustadz, padahal tiap bulan itu menerima gaji full dari pemerintah. Masya Gitu, Allah. Siap. Nah, Mungkin 3 dulu dok. Ya, monggo Ustadz. Siap. Masya Allah, barakallah fiik. Ya hibati fillah. Pertanyaan yang pertama ini menarik sekali ya. Ada orang-orang yang dahulu bisa sholat malam, tahu-tahu dia kehilangan ibadah tersebut. Padahal sholat malam ini adalah kemuliaan orang yang beriman. Ini kalau bicara pahalanya di akhirat nanti. Bagaimana di saat orang-orang semua tertidur, orang ini bisa bangkit, meninggalkan kasur. Dia menghamparkan sejadahnya setelah berwudu. Kemudian dia sholat tanpa ada seorang pun yang melihat. Antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Dan memang di antara sifat penghuni surga, kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Penghuni surga itu sedikit tidur malamnya, dan di waktu sahur mereka beristighfar mohon ampun sama Allah. Bagaimana cara kita mengembalikan amalan yang hilang dari kita? Pernah ada seorang mengeluh kepada Hasan al-Basri karena dia nggak bisa sholat malam. Padahal semua fasilitas sudah dipersiapkan untuk sholat malam. Kenapa orang lain bisa sholat malam? Kenapa fulan bisa sholat malam? Aku sama fulan sama-sama sehat. Fulan bisa sholat malam, aku nggak bisa. Kenapa? Maka dikatakan kepadanya, qayyadatka dhunubuka. Engkau dirantai, diikat dengan dosa-dosa. Jadi di antara dampak buruk dosa, dosa itu melahirkan dosa, menimbulkan kemalasan beribadah. Itu dosa. Maka kalau ingin dapat sholat malam lagi, yang pertama kau harus bertobat, memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jal, dan meminta bantuan kepadanya. Lalu memerangi kemalasan itu sendiri. Usahakan tidur siang. Ba'dal isya, ya kalau bisa tidak terlalu malam engkau tidur. Pasang alarm, berdoa sebelum tidur. Paksa untuk bangun. Karena Allah bisa, karena biasa, engkau perlu biasakan lagi berbuat ketaatan, dan ketaatan akan melahirkan ketaatan, sebagaimana dosa akan melahirkan dosa. Semoga Allah membantu kita untuk dapat sholat malam kembali. Yang kedua, bicara batasan mengeluarkan harta untuk hobi. Ya, yang pertama engkau harus tahu, ada hobi yang bisa dikontrol. Dan ana yakin engkau ingin hobimu bisa terus tersalurkan sampai engkau mati nanti, dan sampai kau dibangkitkan kembali. Maka kalau bicara batasannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kul washrab walbas watasaddaq. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, silakan kau makan. Ada yang hobi kuliner ya, suka makan, suka minum, suka beli pakaian, beli tas, ini itu macam-macam. Wah, suka bersedekah juga.
nggak apa-apa, silahkan, tapi dengan 2 syarat. Ini batasannya. Min ghairi sarafin wala makhilah, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Berlebih-lebihan sehingga menelantarkan yang menjadi kewajiban dia, berlebih-lebihan sehingga dia harus berhutang, yang kita tahu orang yang mati meninggalkan hutang nggak diampuni dosa-dosanya. Maka jangan berlebih-lebihan, sehingga engkau bisa seimbang. Untuk hobi di akhiratmu tolong dipersiapkan juga. Tadi katakan ada hobi mancing, kadang-kala orang Masya Allah keluar duit untuk mancing itu jutaan, beli alat-alatnya jutaan, sodakoh 100.000, hingga seimbang lah engkau. Katanya harus seimbang dunia akhirat. Ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, dia hobi berkuda, dia suka banget sama kuda. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, afil jannati faras?" Apakah di surga itu ada kuda? Ini bagaimana orang kecintaannya dengan sesuatu yang dia ingin sampai di surga pun dia kepingin tuh. Dengan hobi dia. Dia bertanya, "Afil jannati faras?" Apakah di surga itu ada kuda? Kata Nabi SAW, "Na'am. Idza udkhiltal jannah." Kalau engkau dimasukkan ke surga, utita bi farasin min yaqutatin hamra, akan dihadirkan di hadapanmu seekor kuda yang tercipta dari permata merah, lahu janahan, memiliki 2 sayap, dan dia akan terbang bersamamu kemanapun engkau mau berangkat. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Jangan cuma hobinya di dunia, di akhirat nggak tersalurkan hobinya. Maka yang menjadi batasan, jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Itu batasannya. Karena kadang-kala kita ya bicara hobi, ada yang hobi motor ya, tafadhol. Tapi jangan sampai ada perasaan sombong di dirimu, meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Adapun yang ketiga tadi berkaitan dengan seorang wanita yang menjadi dokter, tapi di sisi lain dia adalah seorang istri dan seorang ibu yang memiliki kewajiban melayani suaminya, memiliki tugas mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Bagaimana sekarang dia bekerja di rumah sakit, banyak waktu yang digunakan untuk keluarganya, tapi dia dapat gaji full. Gimana? Halal enggak gajinya dia? Sejatinya gaji itu diberikan karena kita melaksanakan tugas kita. Apalagi kalau bicara waktu, ada waktu yang memang harus kita duduk di kantor. Ketika kita tidak melakukan itu, maka hendaklah engkau memotong. Gajimu itu dibalikin. Dibalikin kecuali kalau ada perusahaan yang mengatakan, engkau nggak apa-apa. Engkau mau keluar atau apa ini itu, selesaikan tugasmu, yang penting kerjaanmu selesai. Karena ada tempat-tempat kerja yang penting itu kerjaannya selesai. Masalah waktu karena dia sibuk, biasanya orang-orang penting itu ya kalau dia mau resign, perusahaan itu sayang gitu. Udah nggak apa-apa. Sampai anak punya kawan, Masya Allah, dia cerita, Ustaz, Ani udah mau resign berulang kali, Ustaz. Sampai perusahaan itu mengatakan, udah engkau masuk dalam sebulan 2 kali nggak apa-apa. Yang penting engkau masuk. Sebulan 2 kali. Engkau jangan keluar dari tempat ini. Ketika seperti berarti halal. Karena pihak perusahaan membolehkan dia melakukan itu. Nah, tinggal tadi, apakah kita diperbolehkan oleh tempat kita kerja? Kalau kita nggak boleh sebenarnya Pak Ustaz. Maka kalau nggak boleh berarti harus kita kembalikan sebagian gaji itu. Dan ketika engkau tidak mampu, maka resign itu lebih bagus daripada kita akhirnya makan haram. Kita sampaikan anak kayaknya nggak bisa melaksanakan tugas itu karena ini tanggung jawab, sedangkan anak juga punya tanggung jawab di rumah kepada suami dan kepada anak-anak. Anak bakal ditanya sama Allah Azza wa Jal, maka engkau lihat, engkau timbang-timbang. Kalau memang nggak mampu, maka tinggalkan. Yang kau harus lihat mana yang lebih prioritas. Tentu keluarga dan anak lebih prioritas daripada urusan kerjaan. Dan kalau memang suami alhamdulillah memberikan nafkah, anak rasa itu sudah cukup. Tapi jangan sampai kita makan yang bukan hak kita. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, boleh dilanjut Ustaz? Tafadhal dok. Nah. Baik.
Terima kasih. Jadi ada lagi ini Bapak bertanya tentang, Ustadz izin bertanya, apabila kita membeli rumah, kendaraan, nafkah dan lain-lain untuk istri dan anak-anak dengan niat memberikan hak mereka yang layak dan kebutuhan lainnya, apakah kita mendapat kebaikan di akhirat juga? Mohon penjelasan Ustadz. Ini saya sambung dengan bawahnya Ustadz ya, supaya kemudian ini keluh gundah gulana dari seorang wanita. Ustadz, saya izin bertanya, saya mempunyai keinginan untuk menikah Ustadz, tapi di sisi lain Ana juga ingin mempunyai pekerjaan yang tetap Ustadz, dan Ana sedang berusaha untuk itu Ustadz. Salah satu jalannya adalah dengan kuliah. Nanti ada keinginan Ustadz untuk itu setelah menunda keinginan menikah ini, sholat dulu. Pertanyaannya, apakah yang Ana lakukan ini salah Ustadz? Mohon sarannya. Masya Allah. Monggo. Siap, barakallahu fikum. Iya, subhanallah jamaah. Ini bicara tentang seorang suami, seorang ayah yang dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kewajiban orang tua, bagaimana sandang, pangan, dan papan itu terpenuhi. Apakah sang suami dan sang ayah ini akan mendapatkan pahala nantinya di akhirat? Tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa tatkala seorang bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, tadi nggak disebutkan orang tua ya, tolong para anak, berapapun umurmu, engkau tetap anak. Anak nggak akan pernah berubah sampai kapanpun pangkat anak-anak. Anak sebagai ayah, iya. Mungkin sebagian ayah sudah menjadi kakek, tapi tetap kakek ini pangkatnya anak. Dia punya bapak dan ibu yang dia wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Apabila niatnya dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Kerjanya dia di jalan Allah hitungannya. Jadi keringat yang menetes, waktu yang dia habiskan, itu terhitung fi sabilillah. Kalau dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya, fahuwa fi sabilillah. Atau dia seorang jomblo yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya agar dia tidak jadi benalu di masyarakat, atau untuk kebutuhan menikah, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah. Tapi kalau dia bekerja dalam rangka untuk pamer, untuk berbangga-banggaan, riya'an wa mufakharatan, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia di jalan setan. Jadi tergantung niatnya. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan, hatta luqmah tarfa'uha ila fimra'atik, sampai sesuap makanan yang engkau angkat, engkau letakkan di mulut istrimu, engkau berharap pahala dari Allah, Allah kasih pahala. Jadi kembali kepada niat. Jadi orang tua yang membelikan rumah untuk menyenangkan keluarganya, ingat, bukan untuk pamer, bukan untuk berbangga-banggaan, dia akan dapat pahala. Sampai Nabi SAW ketika membicarakan tentang sodakoh ya, ada 1 dinar yang diberikan kepada orang miskin, 1 dinar yang diberikan di jalan Allah untuk perang, ada 1 dinar yang diberikan kepada keluarganya. Yang paling mulia yang kau berikan kepada keluargamu. Kenapa? Karena wajib engkau memberikan nafkah kepada mereka. Tapi ingat, tadi kita bicara batasannya, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa ada kesombongan di dalamnya. Jadi tolong niatnya aja yang disetel. Amalannya sama, cuma niatnya yang berbeda. Adapun tadi kayaknya seorang akhwat yang bertanya, dia mau menikah tapi dia ingin punya pekerjaan tetap dulu. Ini seorang perempuan yang tanya, Dok. Betul Ustaz. Siap. Nah, yang pertama, untuk apa engkau bekerja? Kembali tadi, niat penting di sini. Ada seorang yang kuliah, ya Ustaz, anak ingin bantu orang tua. Fahuwa fi sabilillah.
di jalan Allah ketika niatnya seperti itu. Selama pekerjaannya halal ya, maka insya Allah fisabilillah. Tapi ketika dia sudah menikah, ini kalau bicara pekerjaan tetap, kadang-kala ada perempuan yang lupa bahwa pekerjaan tetap dia yang nggak akan bisa berubah kalau dia menikah. Pekerjaan tetap dia adalah seorang istri. Profesinya apa? Saya istri. Nah, sampai ada sebuah cerita seorang perempuan pakai mobil mewah di Dubai ini. Ditanya, engkau apa kerjaanmu? Kata dia. Bisa punya mobil mewah seperti, kata dia, jadi istri kedua, kata dia. Artinya ketika dia menjadi seorang istri, dia sudah wajib berkhidmat. Dia punya kerjaan tetap yang nggak bisa dia tinggalkan, nggak bisa digantikan orang lain, yaitu melayani suami. Ketika dia punya anak, dia punya pekerjaan tetap, yaitu menjadi seorang ibu buat anak-anak. Jadi ini pekerjaan tetap. Kalau bicara engkau bekerja nantinya, kemudian engkau menikah, dan suamimu meminta dirimu untuk di rumah, maka engkau taat sama suamimu. Karena pekerjaan tetapmu sudah berganti gitu. Kecuali diizinkan sama suami dan pekerjaannya halal, tanpa engkau menelantarkan kewajibanmu sebagai seorang istri dan tugasmu sebagai seorang ibu, maka boleh-boleh aja tatkala itu. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, bagi teman-teman penanya yang mau bertanya lewat chat ya, tidak raise hand. Ustadz, ini izin lagi, ini masih banyak pertanyaan Ustadz, masih ada 17 pertanyaannya. Allahu Akbar. Dilanjutkan atau 1-2 Ustadz? Mungkin 3 pertanyaan lagi, Dok. Ya, baik. 3 pertanyaan. Yang pertama ini menanyakan agak menyentuh hati dari seorang ibu anak kemudian masih balita 1,5 bulan meninggal, kemudian beliau ini masih memikirkan terus apakah yang ditanyakan Ustadz, apakah anak ini nanti akan ketemu dengan ibunya ini di akhirat nanti, kemudian apakah boleh ibu ini kemudian melakukan ibadah atau amalan-amalan yang ditujukan untuk memberikan bekal pada anaknya. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah satu lagi, seorang ibu berinfak, bersedekah pada sebuah yayasan untuk misalnya untuk tahfiz Quran, tetapi sampai sekarang panitia ini belum membangun. Apakah infak, sedekah dan pemberiannya ini yang tidak putus-putus ini apa tetap tercatat di sisi Allah kelak, Ustadz? Baik, kemudian yang ketiga, izin pertamanya Ustadz, Umi Ana qadarullah masih dalam tahap penyembuhan. Bulan Ramadan kemarin qadarullah Umi Ana tidak puasa, tapi Umi belum bayar hutang puasa sampai sekarang, soalnya beliau masih dalam tahap penyembuhan. Sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan lagi, Ustadz. Apakah Umi harus bayar fidyah ataukah menunggu sampai sembuh, Ustadz? Soalnya Umi Ana yakin dengan izin Allah Umi akan sembuh. Mohon pencerahannya. Itu Ustadz, 3 pertanyaan. Siap. Yang masih panjenengan bersedia untuk menanggapi. Matur suwun, silakan Ustadz. Jazakallah khair. Baik, barakallahu fikum. Iya, buat yang ditinggal mati, anak yang dia cintai ya. Kita belajar juga dari kejadian ini bahwa kematian itu tidak pandang umur ya. Kadangkala yang muda mati lebih dahulu daripada yang tua. Sebagian anak mati sebelum orang tua. Ini menunjukkan kita benar-benar harus bersiap-siap. Buat ibu yang ditinggal mati anaknya, maka bersabarlah, berharaplah pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Karena kalau ibunya sabar, menerima,
dengan takdir Allah dan ujian yang diberikan, anaknya ini akan dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya. Makanya nggak perlu ibu berpikir beramal buat anaknya, karena anaknya ini nggak punya dosa. Anak itu nggak punya dosa. Dan pasti ada hikmah. Dunia ini penjara buat orang beriman. Anaknya ibu keluar lebih dahulu dari penjara ini. Dan anak-anak itu berada dalam asuhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kelak pada hari kiamat, tatkala dibangkitkan kiamat, tatkala sebagian orang sudah masuk ke surga, pintu surga telah dibuka, itu ada anak-anak yang tertahan di pintu surga. Mereka nggak masuk surga. Mereka nunggu di sana. Lalu dikatakan kepada Allah, bertanya, malahum munhabitun, kenapa mereka tertahan kok nggak mau masuk surga? Artinya orang itu melihat sesuatu yang indah kan, lupa biasanya dengan segala-galanya. Ini anak-anak kecil nggak? Mereka mengatakan hatta ya'tiya abauna, enggak, kami akan di sini terus sampai orang tua kami datang. Maka tatkala itu dikatakan udkhulu antum wa aba'akumul jannah, kalian silahkan masuk sama orang tua kalian ke surga. Jadi anak ini ngasih syafaat buat orang tuanya, asalkan orang tuanya sabar menerima gitu. Jadi ibu yang sudah pergi ini serahkan sama Allah, ibu lanjutkan kehidupan ini. Dan semoga Allah memberikan anak yang lebih baik lagi dari yang sudah pergi. Yang kedua berkaitan dengan seorang yang bersedekah untuk lembaga tahfidz, tapi ternyata bisa jadi dia itu wakaf tanah ya. Tapi ternyata belum dibangun-bangun Pak Ustaz. Apakah pahalanya akan mengalir? Dari tanah itu tentunya akan mengalir, tapi sesuai dengan manfaat dari apa yang dia sedekahkan. Orang punya masjid, bangun masjid, tapi masjidnya sepi, nggak ada yang sholat. Berbeda dengan orang bangun masjid, masjidnya ramai. Jadi pahala itu sesuai. Ibu tetap akan mendapatkan pahala karena sudah diniatkan jadi wakaf, tapi kan sekarang mengalirnya itu tidak sama kalau dia bermanfaatnya lebih banyak. Seperti orang bangun sumur buat warga. Alhamdulillah, warga mendapatkan manfaat, tapi suatu saat sumurnya kering, nggak ada airnya. Maka ya pahala dari air yang mengalir itu udah nggak ada lagi, tapi dia sudah mewakafkan itu sumur karena sebenarnya yang diambil itu manfaatnya. Disinilah pahala akan terus berkesinambungan karena manfaatnya terus berjalan. Dan semoga ya lembaga tahfidz itu segera berjalan ya. Kita berharap semakin banyak rumah-rumah tahfidz, rumah-rumah Quran yang mengeluarkan para penghafal Al-Quran Karim. Tapi pertanyaan yang ketiga tentang seorang ibu yang sakit ya, ketika Ramadan dia nggak bisa puasa atau juga dia belum bayar hutang sebelumnya, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia boleh bayar fidyah? Ahibati fillah, Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu berpuasa itulah yang membayar fidyah. Siapa? Orang sakit yang tidak diharapkan sembuh, atau orang yang sudah tua renta dan lemah sudah nggak bisa puasa, itu bayar fidyah. Tapi kalau ibu masih berharap sembuh, ya jangan bayar fidyah. Dan di sini juga anak-anak perlu memotivasi ibunya, apalagi ibunya punya semangat ya untuk sembuh. Jangan sampai dipatahkan semangatnya dan mengatakan udah ibu kayaknya bayar fidyah aja. Enggak, ibu bayar utang, insya Allah ibu nanti dikasih sembuh sama Allah, ibu bisa qadha puasa ibu. Kalau suatu saat ternyata ibu meninggal dunia dan belum membayarnya, maka anak-anaknya akan membayarkan nanti. Tapi yang jelas, kalau sampai datang Ramadan, ibu masih dalam proses penyembuhan, maka nggak ada masalah. Nanti ditunda pembayaran puasanya setelah Ramadan selanjutnya. Yang tidak diperbolehkan adalah menunda pembayaran hutang tanpa alasan yang syar'i. Tapi kalau menunda pembayaran hutang karena ada alasan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ahibati fillah, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Wa'alaikum Ustaz. Ustaz, kalau minta permintaan satu lagi berupa doa gimana Ustaz? Siap dok. Nah, Matur Ustaz. Nggih, monggo Ustaz. barakallahu fikum. Ya ahibati fillah, ada sebuah doa yang sering Nabi bacakan bersama para sahabatnya. Nabi biasa ketika bermajlis dengan mereka membacakan doa, Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, berikan kepada kami, bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang dengannya Engkau menghalangi kami dari berbuat kemaksiatan. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikan buat kami ketaatan kepadamu yang dengannya Engkau menyampaikan kami ke surgamu ya Allah. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Dan bagikan buat kami keyakinan dengan takdir dan kekuasaanmu yang dengan itu akan terasa ringan musibah-musibah dunia ini. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, tetapkan buat kami kekuatan kami, pendengaran kami, penglihatan kami, jadikan itu yang mewarisi kami. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah itu menimpa agama kami. Wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Dan jangan jadikan dunia itu ambisi kami yang paling besar dan puncak dari keilmuan kami. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.